Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPS yang ada di tema 2 subtema 1. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Yang pertama adalah pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit dan bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Nah, ini jagung. Daging jagungnya sebagai bahan makanan pokok. Kulit dan bonggolnya sebagai bahan kerajinan. Sereal jagung sebagai pengganti nasi. Nah, seperti ini juga sebagai makanan pengganti nasi. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut adalah persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Memiliki banyak pegunungan sehingga dimanfaatkan untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit itu sendiri dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Sedangkan minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Pegunungan dan dataran tingginya dimanfaatkan untuk tanah, perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah ini dimanfaatkan untuk lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai Jawa dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Ketiga adalah Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayahnya adalah hutan lebat. Hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng, getah karet dapat diolah menjadi ban, rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Yang keempat adalah Sulawesi. Menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Daerah sepanjang pantai dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan jalan raya. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Dan terakhir adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Daerah sepanjang pantai dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional, menghasilkan barang tambang seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Oke,
materi IPS di tema 2 subtema 1 selesai sampai sini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan yang belum mengerti dapat menyaksikan ulang tayangan ini sampai kalian mengerti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin belum paham pada semua rekan-rekan guru. Dan sampai berjumpa di video berikutnya untuk membahas IPS tema 2 subtema 2. Terima kasih.